Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan kepada segenap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berperan kepada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelaskan tentang yang pertama pembahasan mengenai progres penyampaian laporan pertanggungjawabannya teman-teman PPK dan PPS. Yang kedua juga kita sampaikan besaran belanja operasionalnya KPPS karena kan tanggal 27 November itu kan sebentar lagi. Insya Allah untuk belanja operasional KPPS itu akan kita salurkan mulai besok ke rekening operasionalnya PPS supaya teman-teman KPPS juga bisa siap-siap untuk membuat TPS di lokasi masing-masing. Untuk secara teknisnya rundown pembelanjaan tadi bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk belanja operasional KPPS itu kan berasal dari anggaran hibah pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Barat yang berasal dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Itu peruntukannya untuk 4 item. Yang pertama itu adalah satu pembuatan TPS, kedua itu untuk alat untuk belanja sewa alat penggandaan salinan hasil, yang ketiganya buat ATK-nya KPPS, yang keempat ATK-nya berupa misalnya kertas. Kenapa? Kan karena salinan hasil itu kan fotokopi ya. Fotokopi, kemudian kalau yang berikutnya adalah buat makan minumnya KPPS. Untuk nominalnya sendiri baik keseluruhan Kabupaten Bekasi maupun per TPS per KPPS. Per KPPS itu mendapatkan anggaran sebesar 1.850.000 ya untuk pembuatan TPS, ditambah 100.000 rupiah untuk pembuatan papan pengumuman KPPS. Jadi se-Jawa Barat semua sama. Karena anggarannya berasal dari anggaran hibahnya Pemprov Jawa Barat yang disalurkan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Gitu. Terus perbedaan dengan pileg kemarin, biaya per KPPS menyusut apa mengembang? Kalau sekarang lebih kecil memang. Kenapa? Karena juga kan pemilihan sekarang kan lebih simpel ya. Kalau kemarin pemilihan legislatif itu kan rumit. 5 kotak ya? 5 kotak, kemudian juga lebih rumit. Kalau sekarang nggak serumit seperti pemilihan pas waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin gitu. Saat ini kan sudah musim penghujan juga Pak, kan intensitas hujan kan banyak. Untuk antisipasinya ada nggak biaya anggaran untuk tenda atau ya dari situ, dari anggaran pembuatan TPS itu salah satunya buat itu untuk tenda ya, untuk tenda untuk misalnya apakah kemudian nanti ada sewa sound system, sewa posisi segala macam, itu dari situ. Apabila di dalam rumah misalkan tenda, untuk anggaran tenda itu tiada ada, seperti apa Pak? Kalau misalnya kemudian kan mereka punya pilihan ya lokasi TPS segala macam. Misalnya memang sewa di sekolah, misalnya sekolah swasta ya. Kalau sekolah pemerintah kan nah itu kan nanti perlu kemudian sewa sound system segala macam, itu juga dari situ gitu. Jadi
Saya pikir teman-teman KPPS juga diberi keleluasaan untuk kebutuhan mereka pada saat hari H. Untuk LPJ sendiri, laporan pertanggungjawaban sendiri seperti apa nantinya, Pak? Laporan pertanggungjawaban seperti biasa, belanja KPPS juga harus melengkapi bukti belanjanya, pakai kwitansi, pakai nota yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti itu dilaporkan ke PPS, dihimpun di PPS ya, dihimpun di PPS sebagai laporan pertanggungjawaban belanjanya KPPS. Oke. Ada tambahan? Terakhir pesan bagi para anggota KPPS maupun ketua KPPS dari KPU Bekasi seperti apa? Kalau saya pribadi sih berpesan, mungkin juga kami di KPU Kabupaten Bekasi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini ke depan kita juga kan sudah melakukan rangkaian pelantikan KPPS, kemudian pelatihan juga bintik untuk KPPS. Mudah-mudahan juga nanti kemudian tanggal 21 dan tanggal 24 ini juga kan ada uji beban sirekap ya. Mudah-mudahan nanti pada pas saat hari H semuanya bisa berjalan lancar, teman-teman KPPS juga kemudian bisa bertugas semaksimal mungkin secara jujur, adil, kalau sesuai dengan jas pemilu lah. Gitu. Jadi hasil pemilihan Bupati Bekasi, kemudian juga kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat itu juga bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya gitu, hasilnya bisa dipercaya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan apa yang kita persiapkan selama kurang lebih 1 tahun ini lah, sebetulnya 2 tahun. Kenapa? Karena kalau di kami kan di KPU dari 2 tahun yang lalu ya, persiapan 2 tahun ini ya, mudah-mudahan nanti hasil kerja kita semua di